Sebagian kaum salaf itu kalau jalan kakinya kena batu aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau keluar rumah misalnya terus cuaca nggak memungkinkan mendukung dia keluar, cukup dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Ya, jadi kalimat istirja ini penting. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang kalau ditimpa ujian atau musibah kemudian dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Maka Allah akan gantikan musibahnya menjadi kegembiraan atau kesenangan. Jadi selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, dan kita sangat berpegang teguh sebagai seorang muslim dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini kecuali Allah. Dan kita jadi tidak butuh untuk mencari Tuhan-Tuhan lain. Dengan itu juga kita jadi punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Sehingga di dunia kita punya panduan hidup, dan di akhirat kita akan mendapatkan balasan sempurna di surga nanti. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Dan Allah menggantungkan berterima kasih atau syukur kepadanya dengan dua susunan kata, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan dua kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, yang semuanya dilalui dengan suka dukanya, akhirnya membuat agama ini bisa sampai kepada kita dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Melanjutkan bedah buku kita, dan ini di bab-bab terakhir, bergegas bertobat sebelum terlambat. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu kisah yang ketiga, yaitu kisah tentang taubatnya orang yang membunuh 99 orang. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah haramnya orang membunuh diri atau menjadi penyebab terbunuhnya diri itu sendiri. Apakah dia bunuh diri secara langsung atau secara tidak langsung. Contoh kasus orang sengaja memakan makanan yang beracun misalnya, kemudian membuat dirinya sakit dan terbunuh. Ini semua termasuk perbuatan tidak boleh. Atau membunuh orang lain, apakah secara langsung atau menjadi penyebab saja, misalnya membantu dengan ide atau yang lainnya, maka semua itu masuk di dalamnya. Dan itu sudah kita petik sebagai hikmah dari kisah nomor 3 kita. Sekarang kita masuk kisah nomor 4 dari kisah-kisah orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada 5 buah kisah saja, maka kita akan bahas insyaallah 2 kisah ini sekaligus ya, dan kita tutup bahasan buku kita ini. Kedepannya kalau masih ada pengajian kita akan lanjutkan dengan buku yang lain tentunya, yaitu kisah taubatnya Abu Hurairah dari fatwahnya terhadap wanita yang telah berzina. Di sini kalau kita lihat judulnya, ada julukan Abu Hurairah. Ini julukan seorang sahabat, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Orang ini sebenarnya masuk Islamnya terlambat. Hanya beberapa tahun saja sebelum meninggalnya Nabi SAW. Tapi beliau termasuk penuntut ilmu yang giat. Dari mulai masuk Islam sampai meninggalnya Nabi SAW selalu melazimi Nabi, dan juga beliau menghafal banyak sekali hadis Nabi SAW sampai mengungguli semua sahabat dalam periwayatan hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari laki-laki adalah Abu Hurairah. Nah, dipanggil Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata hira yang berarti kucing. Cukup banyak riwayat yang menukil tentang kenapa dipanggil dengan Abu Hurairah. Salah satu kisahnya adalah pernah di Mekah dia memasukkan, atau pernah satu waktu, bukan di Mekah, di satu waktu dia pernah melihat ada kucing kecil, lalu dia mengantongi kucing itu di kantong bajunya dan terdengar suaranya, lalu orang-orang di sekitarnya mendengar suara kucing itu sambil mengatakan, oh kamu Abu Hurairah, maksudnya kamu orang yang sedang memelihara
kucing itu sendiri. Abu Hurairah di satu hari pada saat dia sudah menjadi ulamanya muslimin, maka dia pernah mengeluarkan sebuah fatwa berhubungan dengan seorang wanita yang telah berzina. Namun di sini kita sedang membahas bukan taubatnya si wanita, tapi taubatnya Abu Hurairah. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Saya akan bacakan kisahnya. Kita di halaman 57 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku keluar suatu malam setelah sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang wanita yang memakai niqab berdiri di pinggir jalan dan berkata, niqab itu maksudnya cadar ya. Lalu wanita itu berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah berbuat dosa besar, apakah aku masih bisa bertaubat? Maka Abu Hurairah bertanya, apa dosa yang kamu maksud? Wanita itu menjawab, aku telah berzina dan plus aku membunuh anak hasil zinaku. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, kamu telah binasa dan membinasakan. Maksudnya kamu binasa karena telah berbuat zina plus kamu membunuh anak hasil zinamu. Sebenarnya anak itu kan tidak ada dosanya. Walaupun dari anak hasil zina tidak boleh digugurkan. Karena yang dosa orang tuanya. Maka dia mengatakan, kamu telah binasa dan membinasakan. Demi Allah, tidak ada kesempatan bagimu bertobat. Ini fatwanya Abu Hurairah. Dia langsung memvonis kalau wanita yang telah berzina dan bunuh anaknya ini nggak bisa bertobat. Nah, ini kesalahan Abu Hurairah di situ. Itu yang sedang kita bahas. Wanita itu seketika menjerit dan hampir saja pingsan, kemudian pergi. Maksudnya karena Abu Hurairah seorang ulama dan juga sahabat Nabi, berarti apa yang dia bahasakan dianggap sebuah tuntunan dari agama. Berarti dia sudah tidak bisa lagi diterima tobatnya, artinya akan ada hukuman datang kepada dia. Lalu Abu Hurairah berkata dalam hatinya, bisa-bisanya aku memberikan fatwa sedangkan Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah kami. Jadi setelah dia sampaikan itu, perempuan itu pergi dalam kondisi ketakutan. Abu Hurairah lalu mengatakan pada dirinya sendiri, kok bisa aku menyampaikan tadi itu sementara masih ada Rasulullah SAW. Maksudnya lebih baik Rasulullah yang jawab, jangan dia gitu. Di pagi harinya, kata Abu Hurairah, aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku berkata, wahai Rasulullah, tadi malam ada seorang wanita yang meminta fatwa kepadaku begini dan begitu. Maksudnya diceritakanlah tentang kasus perempuan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kamu, maksudnya wahai Abu Hurairah, demi Allah yang telah binasa dan membinasakan. Terbalik sekarang. Sebenarnya kamulah yang telah binasa dan membinasakan dengan fatwamu itu. Di sini banyak sekali makna daripada perkataan ini, nanti akan kita jelaskan. Saya bacakan dulu riwayatnya. Di mana dirimu, mana kamu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ini dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 68 sampai 70. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat. Hingga sampai pada firman Allah, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya Al-Furqan ayat 68 sampai 70 ini menyebutkan rincian tentang dosa-dosa besar, tetapi Allah mengancam bagi orang yang tidak taubat dan justru memberikan peluang pemaafan bagi orang yang taubat. Kemudian Abu Hurairah berkata, maka aku keluar dari sisi Rasulullah SAW dan berkeliling di jalan-jalan kota Madinah. Aku berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku di mana wanita yang telah meminta fatwa kepadaku tadi malam begini dan begitu? Hingga anak-anak kecil berkata, Abu Hurairah telah gila. Karena semua orang ditanya mencari tahu di mana wanita itu. Akhirnya pada malam hari itu, aku menemukannya di tempat yang sama ketika aku bertemu semalam. Maka aku sampaikan kepadanya seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya dia bisa bertaubat. Wanita itu seketika berteriak histeri karena saking gembiranya dan berkata, aku memiliki sebuah kebun untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin dikarenakan dosaku. Jadi itu ada footnote di bawah dari referensi yang sempat kami ambil. Baik, sekarang setelah membacakan kisah ini, kita coba ambil hikmah-hikmah satu persatu dari potongan kisah ini.
Yang pertama tentang keutamaan Abu Hurairah sendiri. Walaupun di sini sedang dalam kisah ini seperti sedang ada teguran terhadap fatwa yang dia sampaikan, tapi besarnya jiwanya Abu Hurairah ingin menceritakan kisah ini. Ini kan kisah dia pribadi. Dia bisa saja tidak nukil kan, sehingga tidak sampai kepada kita. Dia tutupin selesai. Tapi dia menceritakan ini. Ini sekarang kita tahu semua karena dia menceritakan tentang kejadian tersebut. Apalagi dalam kisah ini bisa ditangkap sebenarnya seakan-akan Abu Hurairah sedang ada di situ dan tidak banyak orang. Wanita itu bertanya di malam hari, kemudian dia memberikan fatwa. Dia bisa saja tutupin itu. Tetapi di sini dia membuka. Berarti ini keutamaan khusus. Dan ini memang harusnya menjadi sifat seorang Muslim. Tidak ada egoisme dalam Islam di saat kita salah. Ya. Kalau kita salah, akuin kesalahan tersebut dan perbaiki ke depan. Nah itu yang benar. Jadi jangan sampai karena kita ditegur oleh anak, ditegur oleh orang mungkin bagi kita lebih rendah secara ekonomi, secara pendidikan, secara umur, kemudian kita tidak mau menerima masukan. Tapi kita harus bisa mengambil hal yang benar. Kebenaran harus mengalahkan segala sesuatunya. Nah ini yang kita bisa ambil pelajaran luar biasa dari sosok Abu Hurairah. Karena beliau adalah manusia yang sangat baik di kalangan sahabat. Semua sahabat umumnya memberikan kesaksian tentang kesolehan Abu Hurairah dan bagaimana kecerdasan dan keluasan ilmunya. Nah, di sini dia menceritakan salah satu tanda bukti luas ilmunya pada saat dia berbuat salah, dia mau ngakuin sebagai sebuah kesalahan dan dia memperbaikinya. Pelajaran kedua tentang bolehnya seorang wanita bertanya hukum ya, yang dia belum faham kepada seseorang yang faham agama, apakah perempuan atau laki-laki. Dia tinggal bertanya hukumnya, seperti kasus perempuan ini bertanya. Dan seringkali juga terjadi di majelis Nabi SAW, ada yang bertanya tentang hukum agar dia faham. Cuma memang adab dalam bertanya itu benar-benar harus ikhlas karena Allah supaya ada nilai pahalanya. Yang kedua, dia memang belum faham sehingga dia tanya supaya dia faham dan tahu tentang hukum. Atau yang ketiga, dia sudah faham, pernah dengar tapi untuk memastikan. Dan tidak ada sama sekali niat untuk menguji pematerinya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan itu salah satu hal yang bisa membinasakan orang kalau dia bertanya atau belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama, untuk dibilang dia alim, ya, dia bertanya hanya supaya teman-temannya bilang dia pintar. Nah itu tidak dibolehkan dalam majelis ilmu, betul-betul karena dia mau tahu gitu. Kemudian yang ketiga, bolehnya dalam bertanya hukum agama menyebutkan tentang dosa yang dilakukan. Saya telah berbohong, saya telah berzina, saya telah membunuh. Dia membahasakan bukan untuk membuka aibnya, tapi untuk menanyakan hukum. Nah ini terjadi juga pada kisah kita yang nomor 3 yang lalu, yang orang membunuh 99 jiwa karena dia berkata kepada orang alim atau abid yang dia temui, saya telah membunuh 99 jiwa. Dia sudah mengatakan kepada si alim, saya telah membunuh 99 jiwa, ada taubat gak buat saya? Nah seperti itu. Jadi boleh menyebutkan, tapi ini bukan pengakuan dosa. Ya, beda antara kita orang Islam sama agama Katolik ya. Karena mereka ada pengakuan dosa, kita tidak ada pengakuan dosa. Jadi kalau dosa kita pun pernah lakukan, tutupin antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah diekspos ya. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil, tidak bolehnya buru-buru dalam memberikan fatwa. Kalau ada orang bertanya, terlebih lagi kalau di sekitar kita ada orang yang lebih tahu. Ya, tidak boleh misalnya ibu ditanya, ini gimana hukumnya bu? Ibu cuma tebak-tebak, kayaknya sih menurut saya begini. Nah itu tidak boleh. Kecuali ibu yakin ilmunya benar, ibu sudah pernah pelajari, tahu dalilnya, tahu argumentasinya dan ibu benar, ibu silakan sampaikan. Itu pun kata para ulama, kalau diambil dari kisah ini, di saat memang tidak ada orang yang lebih faham dari kita di situ. Kalau ada yang lebih faham kita bilang silakan tanya kepada sana saja, dia lebih faham misalnya. Ya, ini semua termasuk adab dalam ilmu itu sendiri. Di sini kekeliruan Abu Hurairah karena dia buru-buru memberikan fatwa sementara Rasulullah SAW yang lebih baik dari beliau masih ada, ya, masih ada. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian untuk mengatakan saya tidak tahu kalau belum tahu. Tidak boleh kita sengaja ngomong sembarangan, padahal sebenarnya itu salah. Ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh, lebih baik kita bilang saya nggak tahu. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak tahu bagi orang yang sedang ditanya itu adalah setengah ilmu.
itu adalah setengah ilmu. Di saat betul-betul kita tidak tahu, maka jangan kita sok pintar, karena berbahaya. Sekali kita sampaikan fatwa, salah ini bermasalah. Makanya Nabi SAW pada saat Abu Hurairah ceritakan kepada beliau tentang kejadian tersebut, karena Abu Hurairah langsung bilang, pada saat wanita itu bilang, saya sudah berzina, saya bunuh anak saya. Apakah ada taubat? Abu Hurairah mengatakan, tidak ada taubat bagimu, kau telah binasa dan membinasakan. Ini kan langsung membuat orang itu down, dia pikir sudah tidak mungkin lagi dia memperbaiki keadaannya. Ini bisa berefek dua. Efek yang pertama, orang ini bisa saja justru makin terjerumus dalam kesalahannya. Toh saya tidak akan dimaafkan, udah saya bunuh aja sekalian. Atau saya begini dan begitu aja sekalian. Atau yang kedua, bisa saja kalau dia meninggal di malam itu dan dia tidak bertaubat, karena dia anggap fatwa tadi tidak bisa lagi dia bertaubat, maka yang bertanggung jawab justru yang memberikan fatwa. Ya, karena kan tadinya dia harusnya bisa bertaubat. Ini mirip kasus kalau ada temannya ibu-ibu sekalian mau masuk Islam, non muslim misalnya, jangan ditunda, tinggal pandu syahadat saja. Saya pernah ketemu di kota Makassar waktu itu, ada satu orang datang, seorang ikhwah laki-laki bawa satu orang temannya, itu sudah dari 1 tahun yang lalu mau masuk Islam. Dan dia bilang sama saya, Ustadz ini teman saya sudah 1 tahun lalu mau masuk Islam, cuma saya kasih buku dulu, dikasih buku tebal, silakan pelajari dulu ini. Nanti kalau hati kamu sudah mantap baru kamu masuk Islam. Untung orang itu belum mati. Iya kan? Kalau dalam 1 tahun itu dia meninggal dalam kondisi kafir, nah yang menunda ini bisa bertanggung jawab karena dia tinggal pandu syahadat. Masa cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah susah, gitu kan? Tinggal pandu dia ikuti, dia sudah muslim. 1 menit kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Dengan tidak ucapin maka jadi masalah. Saya langsung pandu syahadat waktu itu, lalu kemudian saya bilang sama orang yang bawa dia, ini kalau orang ini meninggal di masa 1 tahun ini, antum tanggung jawab depan Allah. Kenapa dikasih buku tebal untuk baca? Masuk Islam dulu baru belajar kan gitu. Makanya orang yang baru masuk Islam dinamakan mu'allaf. Orang yang masih lemah hatinya. Nah mirip seperti itu. Sama juga dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kita perlu tahu sebesar apapun dosa seseorang, Allah itu maha pengampun. Ya. Ini kita ambil pelajaran kelima dari kisah ini adalah bahwasanya rahmat Allah luas dan Allah mengampuni semua dosa. Selama kita belum meninggal dunia, maka bisa bertobat. Dan luar biasanya agama kita ini, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Yang dilihat adalah sekarang ke depan. Ya. Seburuk apapun masa lalu seseorang itu tidak dilihat lagi. Orang lihatnya sekarang ke depan. Ini pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran yang keenam, pentingnya seseorang selalu mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini tidak diucapkan pada saat kematian saja, tetapi kita ucapkan setiap kali ada hal yang tidak nyaman. Sebagian kaum salaf itu kalau jalan kakinya kena batu aja, inna lillahi wa inna raji'un. Mau keluar rumah misalnya terus cuaca nggak memungkinkan mendukung dia keluar, cukup dia membaca inna lillahi wa inna raji'un dan seterusnya. Ya, jadi kalimat istirja ini penting. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang kalau ditimpa ujian atau musibah kemudian dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, maka Allah akan gantikan musibahnya menjadi kegembiraan atau kesenangan. Jadi selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini hadis yang masyhur riwayat Bukhari. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau waktu suaminya meninggal, Abu Salamah, awal-awal Islam, Abu Salamah ini orang yang sangat soleh. Ya, dia di awal-awal Islam itu bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Waktu dia meninggal, Ummu Salamah karena merasa masih muda dan dia ingin ada pendamping lagi, tapi di saat itu umat Islam masih dihitung jari jumlahnya, karena di awal-awal Islam di fase Mekah. Maka dia mendengarkan hadis Nabi SAW ini, dia bilang, saya mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, itu 3 bulan. Dia bilang saya amalkan terus, selalu saya baca,
Dan saya bertanya-tanya kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Setelah 3 bulan dia bilang, saya melihat keajaiban doa ini karena yang melamar saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah, otomatis gitu. Nah, ini dia praktekin doa itu. Pelajaran yang keenam, tadi yang kelima, yang ketujuh. Istirja yang ke-6. Yang kelima tadi saya bilang ya. Yang ke-6 ya. Baik. Yang ketujuh tentang ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diambil daripada surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu. Tentang dosa-dosa, dosa syirik, ya, dosa membunuh, dosa berzina, dosa apa saja, ya. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, si pelaku-pelaku ini akan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan dia bisa memulai hidupnya lagi. Dia bisa memulai hidup baru, ya, memperbaiki ke depan. Artinya besarnya rahmat Allah. Itu faedah yang ketujuh tadi ya. Baik, yang kedelapan adalah pentingnya seorang muslim untuk mengakui kesalahannya dan bagaimana dia segera memperbaikinya. Diambil daripada paragraf terakhir sikap Abu Hurairah. Karena dia merasa bersalah, maka dia segera keluar, dia mencari mana perempuan yang kemarin malam atau semalam dia berikan fatwa salah itu. Dia keliling dan tidak malu untuk menanyakan kepada orang-orang, ya. Maka dia pun akhirnya mengakui kesalahannya, ya, dan kemudian dia memperbaikinya. Di sini kita bisa lihat tidak ada rasa malu dari Abu Hurairah. Dinukil dalam kisah ini sampai anak-anak kecil di Madinah menganggap Abu Hurairah sudah gila. Karena dia tanya semua orang, ada yang lihat enggak perempuan itu cirinya begini semalam yang bertanya sama saya? Orang tidak tahu. Dia tanya yang kedua, tanya yang ketiga, tanya yang keempat. Terus saja dia bertanya, mau sama orang dewasa atau anak-anak, sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian dia menyampaikan dan meluruskan fatwa yang salah itu. Nah, disinilah saksi bahasan dari judul kita, taubatnya Abu Hurairah dari dosa itu, fatwa itu. Beliau bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan, kemudian beliau meluruskan apa yang salah itu. Sebagian orang kan ada yang egois, ya, dia tidak mau. Kalau dia sudah terlanjur menyampaikan atau sudah terlanjur melakukan, dia tidak mau mengakui sebagai sebuah kesalahan. Ya, dia punya perasaan, ya, ego, nggak mau sama sekali mengakui. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Maka di sini kita lihat bagaimana Abu Hurairah segera memperbaiki kesalahannya itu. Dan ini bagian daripada sifat seorang Muslim. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil yang ke-9 pelajaran, ya. Bagaimana seseorang itu kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya dia menyempurnakan dengan sedekah. Dia menyempurnakan dengan sedekahnya. Ya, di sini perempuan itu pada saat mendengarkan ternyata dia masih bisa diterima taubatnya, sebagai bentuk rasa gembiranya maka dia bersedekah dengan kebun kurmanya. Dia bersedekah dengan kebun kurmanya. Jadi boleh kita menyempurnakan taubat kita dengan menambah atau bersedekah, menyempurnakan dengan sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memiliki beberapa hajat yang aku panjatkan kepada Allah dan belum diterima. Maka aku pun sengaja keluar bersedekah kepada orang-orang fakir miskin agar hajatku dipenuhi oleh Allah. Jadi banyak sekali manfaat sedekah itu. Selain Allah bukakan pintu kekayaan, Allah gantikan sedekahnya juga, itu bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Kata Ibnu Ja'ad rahimahullah, salah satu ulama, mengatakan sesungguhnya sedekah itu betul-betul bisa menyelamatkan dari 70 pintu masalah, 70 pintu musibah. Ya, jadi dengan sedekah ini berarti bisa banyak manfaat didapatkan, termasuk di sini penyempurnaan terhadap taubat kita. Ini 9 pelajaran yang bisa diambil dari kisah keempat. Kita masuk sekarang kisah yang kelima, yang terakhir dalam buku kita ini, taubatnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu suka baca kisah, ya, kan yang hidup bersama Nabi namanya sahabat, ya. Mereka diberikan julukan sahabat Nabi. Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, yang melihat Nabi, yang masuk Islam,
kemudian meninggal dalam keadaan Islam, didefinisikan sahabat. Nah, waktu Nabi sudah meninggal, yang belajar dari para sahabat itu namanya tabi'in. Diistilahkan julukannya dengan tabi'in. Nah, Fudail bin Iyad ini salah satu generasi tabi'in. Kalau ibu-ibu baca buku tentang zuhud, ya zuhud itu maksudnya mendahulukan akhirat dari dunia, tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tentang motivasi dalam beramal saleh, itu umumnya selalu statement Fudail ada. Umumnya. Tapi sudah tahu belum kalau Fudail bin Iyad ini dulunya perampok jalan. Nah, dia dulu adalah perampok jalan, dan perampok jalan yang unik sekali. Kalau di masa itu, perampok-perampok jalan itu berkelompok-kelompok, kalau Fudail sendirian. Ya, artinya dia sangat kuat secara fisik, sangat berani, dan sangat terkenal. Ada satu lokasi dia kuasai, seperti preman lah kalau kita ya, ada satu lokasi yang dikuasai oleh Fudail, itu setiap kali orang melewati situ pasti ketakutan. Karena Fudail ini mengambil hak orang dan membunuh orangnya. Gitu kan. Tapi subhanallah, ada waktu di mana Allah gerakkan hati hambanya, sejahat apapun perbuatan dia, untuk supaya dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini sering kita rasakan ya, ada saat-saat di mana walaupun kita jauh dari agama, ada saja saatnya kita seperti ingin kembali, ingin menjadi orang yang lebih baik, merasa bersalah dengan kesalahan kita, merasa bersalah dengan kekurangan yang masih ada, kita ingin coba menyempurnakan dan seterusnya. Nah, ini ada tanda-tanda keimanan itu Allah datangkan. Nah, orang yang cerdas dia menangkap sinyal itu. Kemudian dia segera ya mengeksekusi, menjalankan dalam kehidupannya. Saya bacakan Fudail, di sini dikatakan dalam buku dan juga dinukil memang kisah nyata beliau, dikenal sebagai seorang yang suka merampok sendirian. Suatu malam dia keluar untuk merampok. Ketika dia bertemu dengan satu kafilah dagang yang sudah dekat dengan dirinya, mereka berkata satu sama yang lain, "Mari kita berhenti di kampung ini, karena di depan kita ada seorang laki-laki bernama Fudail." Jadi maksudnya kafilah-kafilah dagang. Kalau kafilah itu biasanya minimal 3 ekor unta ke atas jumlahnya. Bisa 100, bisa 200. Kafilah dagang ini karena sudah malam, dan di malam hari selalu ada Fudail berjaga-jaga di sebuah tempat yang mereka harus lewatin. Karena mereka tahu ada Fudail walaupun sendirian, mereka nggak berani lewat. Mereka mau nginap di satu perkampungan sebelum wilayah Fudail agar mereka selamat dari makarnya Fudail ini. Dan nanti besok karena pagi hari Fudail tidak bereaksi, maka mereka jalan baru melewati lokasi yang tidak aman itu. Fudail ternyata dengan hikmah Allah SWT itu mendengar pembicaraan mereka dan kemudian gemetar. Dia kemudian berkata pada dirinya sendiri, dan dia berkata pada kaum itu, pada kafilah, "Wahai kaum, aku Fudail, lewatlah kalian. Demi Allah, aku akan benar-benar berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah selama-lamanya." Maka dia kemudian kembali pulang. Nah, ini satu riwayat bahwasanya Fudail pada saat mendengar ternyata orang-orang walaupun jumlahnya banyak takut untuk bertemu dengan dia, maka tiba-tiba ada dalam rasa takut dalam hatinya, kok bisa manusia sampai setakut itu dengan saya? Dengan itu dia bertaubat. Ini satu riwayat. Dalam riwayat jalur yang lain, bahwa Fudail menjamu mereka pada malam itu. Justru Fudail memberikan mereka makanan dan minuman dan berkata, "Kalian aman dari Fudail." Dia kemudian keluar memberikan makanan untuk ternak mereka. Saat kembali dia mendengar salah seorang dari mereka sedang membaca ayat. Maksudnya orang-orang kafilah dagang itu, waktu Fudail sudah memberikan makan hewan ternak mereka dan menjamu mereka, waktu dia kembali ke kafilah itu, ada salah satu orang dari kafilah sedang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hadid, surah nomor 57 ayat 16 yang bunyinya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk segera, atau ya ini segera sebenarnya, untuk segera khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Jadi ayat ini sebenarnya turun untuk menyentuh orang-orang beriman tapi masih dalam kelalaian. Belum tibakah saatnya hati-hati mereka tunduk dan khusyuk untuk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran? Fudail lalu berkata setelah mendengar ayat itu dibaca, "Benar demi Allah telah tiba." Maka ini yang menjadi awalnya dia taubat. Awalnya dia taubat.
Ibrahim Al-Ash'ath berkata, aku mendengar Fudail di malam hari membaca surah Muhammad dengan kondisi menangis dan mengulang-ulangi ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kamu mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Dan kami akan uji perihal kamu. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 31. Ini Fudail setelah taubat pernah baca ayat ini di malam hari. Dinukil kisahnya oleh orang yang menukil tadi ini, Ibrahim Al-Ash'ath. Lalu dia membaca atau dia mengucapkan, maksudnya Fudail, dan akan kami uji perihal kamu. Dia mengulang-ulangi potongan akhir ayat. Dia terus mengulang-ulanginya lalu berkata, dan engkau akan uji perihal kami. Jika engkau uji perihal kami, maksudnya engkau meneliti semua perbuatan-perbuatan kami ya Allah, engkau telah membongkar kedok kami dan mengobrak-abrik rahasia-rahasia kami. Jika engkau menguji perihal kami, niscaya engkau akan membinasakan kami dan mengazab kami. Kemudian aku mendengar Fudail berkata, kamu berhias diri di hadapan manusia, berpura-pura berlagak baik kepada mereka dan senantiasa memperlihatkan kebaikan di hadapan mereka agar dianggap baik, hingga mereka mengenalmu dan berkata, seorang laki-laki soleh. Lalu mereka memenuhi segala kebutuhanmu, meluaskan bagimu tempat dalam majlis-majlis. Mereka mengagungkanmu karena kewibawaanmu. Padahal apa yang lebih buruk dari keadaanmu jika yang asli seperti kamu keadaannya. Maksudnya Fudail dia khawatir kalau ketahuan dia dulu ini pembunuh, perampok. Ya. Lalu aku mendengar juga Fudail berkata, jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Apa yang merugikanmu jika kamu tidak dikenal? Apa ruginya jika kamu tidak dipuji? Dan apa ruginya jika kamu dianggap tercelah oleh manusia jika memang kamu mulia di sisi Allah? Maksudnya Ibrahim Al-Ash'ath ini menukil tentang masalah nasihat-nasihat Fudail setelah dia bertaubat. Nanti akan kita ambil pelajaran-pelajarannya. Saya masih baca dulu riwayatnya. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama tabi'in juga yang merupakan sahabat dekatnya Fudail bin Iyad. Cuma antara dia sama Fudail seperti kisah antara langit dan bumi. Kalau Fudail tadinya perampok, taubat lalu menjadi ulama. Kalau Abdullah bin Mubarak dari kecil sudah ulama, sudah dibina untuk menjadi ulama, sudah hafal Quran, ya, dari keluarga yang baik-baik dan seterusnya. Nah, tapi nanti setelah dewasa mereka bersahabat. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, setelah melihat ibadah Fudail bin Iyad yang dulunya penjahat besar, seorang perampok jalanan yang gemar merampas harta orang lain, sungguh Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memunculkan hikmah melalui lisannya, dia termasuk manusia yang dikarunia manfaat dari amal-amalnya. Maksudnya dulunya ini penjahat, tidak ada yang pernah sangka kalau dia akan menjadi orang yang seperti ini. Bahkan menjadi orang yang sangat soleh dan kemudian dia banyak sekali memberikan manfaat-manfaat kepada orang, mengajak orang taubat, mengajak orang kembali kepada Allah dengan kata-kata hikmahnya. Di antara kalimat hikmah yang keluar dari lisan Fudail bin Iyad adalah dia pernah mengatakan, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari perilaku maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Nanti kita akan masuk ke penjelasan makna-makna ini semua ya. Saya masih bacakan dulu. Dalam kalimatnya yang lain dia juga berkata, duhai sungguh kasihan engkau. Engkau adalah orang yang buruk namun engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang baik. Engkau orang yang bodoh namun engkau merasa seorang alim. Engkau pelit namun engkau sementara engkau merasa dermawan. Engkau dungu namun engkau merasa dirimu cerdas. Sesungguhnya ajalmu pendek sementara angan-anganmu masih panjang. Ya, ini nasihat-nasihat Fudail. Baik, untuk lebih memahami tentang kisah Fudail, kita kembali lagi ke awal kisah untuk memetik hikmah-hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala
Sehingga Allah sebenarnya tidak ingin hambanya masuk ke dalam neraka. Allah selalu ia ingin hambanya masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya orang yang sudah dari kecil baik, kemudian dia dibiarkan terus baik sampai meninggal, tidak. Orang yang terjerumus pun dalam kesalahan akan tetap diberikan sinyal-sinyal taubat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia meninggalkan kesalahannya, gitu. Kayak rasa menyesal, rasa bersalah, memohon ampun dan istighfar, itu semua akan muncul. Allah Subhanahu wa taala datangkan termasuk kepada para pelaku dosa-dosa besar yang terus kontinu dalam mengerjakan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran, besarnya pengaruh Al-Quran ke dalam diri seseorang hamba apabila memang dia mendengar atau membaca dengan tulus. Nah, jadi saya sarankan di poin ini, besarnya pengaruh Al-Quran ke dalam jiwa hamba dalam memotivasi dia berbuat amal atau dia meninggalkan dosa. Itu untuk kita orang Indonesia, karena bukan menggunakan bahasa Arab, selalu kalau dengarin, usahakan dalam satu hari bisa dengarin minimal lah ya, mungkin 10 ayat dalam satu hari, minimal 10 ayat tapi dengan terjemahannya. Kalau bisa continue bagus, misalnya dari mulai surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 misalnya Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus surah-surah ini berurut sampai khatam, ya. Atau bisa juga ibu-ibu mau mulai dari juz 30 saja. Juz 30 ada beberapa surah dan mayoritas surah Al-Quran ada di situ, ya. Dari 114 surah itu mayoritasnya ada di juz 30. Nah itu bisa, dan surah-surah pendek, bisa dengar misal tentang Zalzalah atau surah Ad-Duha atau tentang surah Al-Masad. Dengarin ayatnya, dengarin terjemahannya. Nah mendengarkan terjemahannya ini, itu kalau ibu tulus dalam mendengarkan bisa melunakkan hati. Sekeras apapun Al-Quran itu bisa melunakkan hati, ya. Ada satu doktor dari Ummul Qura namanya Dr. Muhammad. Beliau pernah ke salah satu negeri di Eropa, dia ingin menekuni bahasa Inggris, kemudian dia tinggal di sana beberapa waktu. Dia bilang, dalam cerita dia yang saya ingat, yang saya tangkap dalam penyampaian pengalaman dia bilang kemudian saya bertemu dengan seorang pastor dan beberapa misionaris Kristen di pinggir jalan, sedang menawarkan agama Kristen. Kemudian saya berdialog ringan sama mereka, tapi di antara dialognya adalah dia bilang, saya coba membacakan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, mereka tidak ngerti. Dan saya juga coba menyusun kosakata dalam bahasa Arab tapi bukan ayat Al-Quran. Lalu saya minta mereka membedakan, kira-kira menurut mereka apa. Maka dia bilang waktu saya bacakan pertama lantunan-lantunan susunan bahasa Arab tapi tidak ada, bukan dari ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua saya baca ayat Al-Quran tanpa saya tambah dan saya kurangi. Lalu saya tanya ke mereka, kira-kira menurut kalian setelah mendengarkan yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, apa pendapat kalian? Tiba-tiba mengagetkan, mereka para misionaris itu mengatakan, kalau yang kedua yang kamu bacakan, kami yakin itu wahyu dari Allah. Karena bisa menyentuh pada saat dibaca. Ada beberapa anak muda di Amerika sekarang lagi banyak diangkat di medsos, mereka keliling-keliling sambil membawa headsetnya dan dia mengajak orang-orang yang dia bisa temui dari non-muslim untuk dengarin ayat Al-Quran. Beberapa ayat saja, tanpa terjemahan bahkan. Cuma dengar lalu ditanya pendapatnya. Cuman 2-3 ayat dari surah Al-Fatihah atau satu lengkap surah Al-Fatihah atau surah Al-Ikhlas saja 4 ayat atau Al-Falaq saja misalnya. Setelah dengar, orang-orang yang di pinggir jalan tidak tahu mau berbuat apa. Dia dulu cuma bilang, coba kamu bisa dengar nggak ini? Kemudian beri saya pendapat kamu. Umumnya dari 10 orang yang diadakan eksperimen, 9 orang itu semuanya mengagumi sambil mengatakan, saya belum pernah rasakan ketenangan seperti ini. Saya pengen tahu lebih jauh ini apa sebenarnya, dan begitulah. Ada yang tidak paham, dia mengatakan ini musik apa gitu, ya. Ini lagu apa, lantunan apa, kok indah sekali. Nah seperti itulah. Jadi sebenarnya kita ini karena belum membiasakan diri mendengar tilawah Al-Quran, jadi belum mengena. Jadi saran saya selalu diputar di rumah, di mobil, ya, dan usahakan ikuti terjemahannya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah pentingnya seseorang setelah bertaubat,
dia berusaha untuk menjaga perbaikan-perbaikan amalnya. Setelah bertaubat dia menjaga perbaikan-perbaikan amalnya. Bukan berarti dia tidak terjerumus dalam kesalahan, bisa saja terjerumus, tapi tetap saja dia komitmen menjaga kebaikan-kebaikan amal dia. Jadi seperti misalnya dia sudah komitmen menjaga sholat 5 waktunya, dia sudah komitmen menjaga pendapatannya yang halal, dia sudah komitmen untuk belajar agama lebih dalam, dia sudah komitmen untuk tutup aurat, dia sudah komitmen ini dan itu. Misal dia komitmen dengan itu penting sekali. Karena kalau kita tidak sibukkan diri dengan amal soleh setelah taubat, maka bisa terbuka lagi pintu-pintu pelanggaran, ya. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil. Yang ketiga, pentingnya seseorang setelah taubat menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Dan jangan heran kalau misalnya ibu-ibu tadinya belum tutup aurat misalnya, masih terbuka auratnya, atau masih awam, belum tahu agama, terus tiba-tiba ikut pengajian. Anggaplah seperti pengajian kita misalnya, itu pengajian yang lain. Terus tiba-tiba di sini ada komunitas yang berbeda, pakaiannya berbeda, tutur katanya mungkin berbeda, akhlaknya berbeda, mungkin jauh lebih baik dibandingkan pergaulan kita selama ini. Itu jangan heran karena memang efek daripada majelis ilmu. Dan memang biasanya kita kalau hijrah, kita kalau taubat, itu Allah akan giring kita kepada komunitas yang baru. Komunitas yang baru. Nanti kita akan berteman dengan orang-orang yang baru, gitu kan? Yang mungkin jauh berbeda dengan keadaan kita yang lama. Itu sudah umum terjadi. Maka itu bisa diambil juga sebagai pelajaran. Itu pelajaran yang ketiga, ya. Selanjutnya pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang setelah belajar agama selain mempraktekkan untuk dirinya, dia juga mengajarkan kepada orang lain. Menukil kata-kata hikmah, menukil potongan-potongan ilmu. Saya ibu di pengajian begini ada sesuatu yang tersentuh, oh iya ini bagus nih, ditulis misalnya. Kemudian di-share ke keluarga, dibagi gitu ya, berbagi. Itu penting sekali. Itu penting sekali karena kita bisa ada namanya dalam agama Islam amal muta'addi, amal yang berlipat-lipat pahalanya. Ya, dari mana? Dari amal orang lain yang dikerjakan karena kita sebabnya. Salah satunya itu. Kayak misalnya daripada ibu ikut pengajian sendirian, ibu misalnya pada saat pengajian kalau tuan rumahnya izinkan, boleh nggak saya ajak teman saya 1 atau 2 orang, terus misalnya diizinkan, kemudian ikutlah 2 orang itu. Anggap 2 orang ini mungkin masih banyak kelalaiannya, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mungkin masih ada ini dan itu misalnya. Terus dengan dia duduk 1 kali pengajian, dia tersentuh, dia mau jadi lebih baik, maka otomatis orang yang mengajak ini panen pahalanya, ya. Maka seperti itu. Sebagaimana juga sebaliknya, orang kalau ngajak orang lain justru berbuat pelanggaran-pelanggaran agama, dia akan panen dosa-dosa orang yang pernah diajak sama dia. Nah ini pelajaran keempat yang bisa kita ambil. Nah itu diambil daripada perbuatan Fudail bin Iyad. Dia tidak malu dengan masa lalunya yang perampok, tapi dia terus saja mendalami agama, dia praktekin dalam hidupnya dan dia mulai menukil nasihat-nasihat. Nah inilah nasihat-nasihat dia di sini, ya. Beberapa nasihat dia gitu. Di antaranya kita lihat di halaman 60 di paragraf kedua. Itu nasihat pertama dia yang dinukil di dalam kisah ini. Dia mengatakan, kamu berhias di hadapan manusia, berpura-pura berlagak baik kepada mereka dan senantiasa memperlihatkan kebaikan di hadapan mereka agar dianggap baik, hingga mereka mengenalmu dan berkata seorang yang baik atau soleh. Lalu mereka memenuhi segala kebutuhanmu, meluaskan bagimu tempat dalam majlis-majlis, mereka mengagungkan karena kewibawaanmu. Padahal apa yang ada dalam dirimu itu lebih buruk kalau misalnya mereka mengetahui keadaanmu yang sebenarnya. Jadi maksudnya dia sedang memberikan nasihat ini dalam ilmu agama kita namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya. Jadi dia sedang memberikan nasihat, bukan menyalahkan orang, tapi dia sedang mengatakan hati-hati. Jangan sampai nanti kamu berpenampilan bagus, soleh atau soleh hadapan orang, tapi sebenarnya kamu itu buruk, gitu kan? Berapa banyak orang begitu ikut di pengajian, penampilannya sangat bagus, tapi ternyata sebulan setahun kemudian ketahuan dia penipu, dia pembohong, dia suka ini dan itu misalnya. Maka ini tidak ada gunanya. Nah ini nasihatnya gitu. Jadi bagaimana orang itu harusnya tampil sebagaimana orang mukmin itu tampil depan penampilan dia baik, senyum, ramah segala macam, itu juga dalam hatinya begitu. Tidak boleh dia berbeda antara muka sama hatinya. Orang mukmin itu suka, tidak suka, tidak suka. Nah begitu aja sebenarnya. Itu dari nasihat beliau yang kita bisa lihat di sini, ya. Ini kita bisa jadikan sebagai poin kelima dari pelajaran yang bisa diambil.
Kemudian nasihat selanjutnya, ini bisa jadi poin ke-6. Jika kamu mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Apa yang merugikanmu jika kamu tidak dikenal? Apa ruginya jika kamu tidak dipuji? Dan apa ruginya jika kamu dianggap tercela oleh manusia jika memang kamu mulia di sisi Allah? Ini juga nasihat tazkiyatun nafs, pensucian jiwa juga. Maksudnya adalah, kalau kau pun harus dikenal oleh orang, biarkan saja itu natural, alami. Bukan sengaja nyari-nyari supaya dikenal, bukan sengaja nyari-nyari supaya dipuji. Kalau natural, orang datang puji, orang kebetulan seperti Nabi SAW dipuji, ada sahabat juga dipuji, tidak ada masalah. Tapi kalau itu jadi targetnya, makanya jadi masalah. Karena tidak akan bersedekah, tidak akan berdakwah, tidak akan ramah, tidak akan dermawan kecuali dipuji. Dia selalu hubungkan dengan pujian orang. Bahkan membantu orang lain pun misalnya, bedanya antara orang yang kejar pujian dengan tidak nih. Ibu berikan bantuan kepada tetangga misalnya, dikirimlah. Kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih. Atau misalnya ibu kirim piring makanan, ada makanan, pulang piringnya kosong. Orang yang tulus, karena dia cari pahala sisi Allah, tidak ada masalah buat dia. Tetangga terima kasih, enggak terima kasih, di piring dikembalikan kosong pun tidak ada masalah bagi dia. Karena bagi dia yang penting target sedekahnya sampai. Tapi kalau orang kejar pujian seperti yang dikatakan oleh Fudail di sini, pasti dia akan gerutu di situ. Ini orang nggak tahu terima kasih, masa dikirimin piring berisi kembalinya kosong, ya, misal dong. Atau misalnya orang dikasih sesuatu lalu orang itu pergi tanpa terima kasih. Masa kamu nggak ucapin terima kasih sih, misal contoh. Itu karena yang dia kejar pujian. Nah, Fudail sedang menyinggung itu. Kalau kau sedang bersedekah untuk Allah, berbuat baik untuk Allah, nggak usah kejar pujian manusia. Karena nggak ada ruginya kalau kamu nggak dipuji. Nggak ada masalah dengan pahala yang akan didapatkan. Nasihat selanjutnya, ini berarti poin yang keberapa? 6 kan? Kayaknya tadi ada double yang dicatat itu, jadi memang yang ke-6. Ya. Sekarang ini yang ke-6 ya. Ya. Baik, itu adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in yang memuji Fudail bin Iyad. Sebenarnya bukan memuji amalnya, tapi dia sedang ingin menyampaikan kepada umat, kepada kita semuanya, kalau Fudail ini adalah tanda-tanda kebesaran keluasan rahmatnya Allah. Walaupun Fudail tadinya penjahat, perampok, semua orang takut pada dia, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas rahmatnya. Allah tidak ingin hambanya celaka. Ini sebenarnya sejalan dengan pernah terjadi ibu-ibu sekalian di masa Nabi Muhammad SAW di salah satu peperangan. Setelah peperangan dimenangkan oleh umat Islam, banyak tawanan perang. Di antaranya ada satu ibu ini orang non muslim. Dia kehilangan anaknya di medan perang. Jadi debu lagi berterbangan, cuaca lagi panas banget. Terus ibu ini lagi nyari anaknya di antara kumpulan tawanan anak-anak kecil. Maka Nabi SAW melihat, lalu Nabi bilang kepada para sahabat, lihat ibu ini. Ibu ini rupanya cari, diangkat anak, bukan anaknya ditaruh lagi. Begitu terus sampai dia temukan anaknya. Begitu dia temukan anaknya, dia mendekapnya dan dia tidak ingin melepas. Karena ibu kehilangan anak, dia kira anaknya mati, sekarang ditemukan masih hidup. Maka dia memeluk anak tersebut dengan sangat menjaga, berharap mendekapnya dengan kuat. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, coba perhatikan, kira-kira kalau kita nyalahkan api unggun, lalu kita minta ibu ini untuk melempar anaknya ke api itu, apakah dia mau? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Apalagi setelah dia kehilangan anak, anaknya baru didapat. Nggak mungkin kita suruh lempar di api lalu dia sukarela mau lempar anaknya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksud demi Allah, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Maksudnya Allah tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, Allah masih terus saja mengirim sinyal-sinyal kepada seorang hamba agar dia segera kembali ke jalannya. Makanya di sini nasihat Abdullah bin Mubarak luar biasa ini. Beliau mengatakan setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang dulunya penjahat besar, seorang perampok jalanan yang gemar merampas harta orang lain, sungguh Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memunculkan hikmah melalui lisannya
dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Yang terakhir yang kita bisa ambil ada 2 nasihat ya. Ini berarti poin ke-7 dan ke-8 ya. Yang ke-7 adalah paragraf di halaman 61, paragraf pertama, di antara kalimat hikmah yang keluar dari lisan Fudail bin Iyad, dia mengatakan kosongkan hatimu untuk sedih dan takut. Maksudnya usahakan dalam hatimu itu ada rasa sedih dan rasa takut, tapi ini hanya untuk Allah saja. Sedihnya bukan karena dunia tapi karena Allah. Misalnya dia sedih karena tidak sempat beramal soleh, dia sedih karena dia buat dosa tidak sempat taubat gitu ya. Sama juga rasa takut, takut akan hukuman Allah. Kata beliau, sampai keduanya dapat bersarang dalam hatimu. Sampai betul-betul nanti kamu rasakan itu selalu ada. Karena kalau keduanya ini ada, sedih kehilangan amal soleh, sedih karena sempat buat pelanggaran, takut Allah hukum, maka keduanya akan membentengimu dari perilaku maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Ini nasihat pensucian jiwa, bagaimana seseorang itu berusaha agar memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kalimatnya adalah di mana beliau mengatakan, duhai sungguh kasihan engkau adalah orang yang buruk namun engkau merasa bahwasanya engkau adalah orang yang baik. Ini sebenarnya teguran, beliau sampaikan teguran agar kita seakan-akan berbicara dengan diri kita sendiri. Jangan sampai engkau merasa dirimu sudah baik padahal sebenarnya engkau buruk. Engkau sebenarnya masih bodoh dalam ilmu agama tapi engkau pikir dirimu sudah alim. Supaya sebanyak apapun ilmu yang dimiliki jangan merasa bangga. Selalu merasa kurang, belajar aja terus. Dan engkau mengira dirimu sudah, sebenarnya engkau pelit tapi engkau mengira dirimu dermawan. Di level kedermawanan ini banyak ya. Kalau ibu diminta oleh seseorang, tolong kasih saya, ibu kasih. Kalau diminta, itu belum dermawan namanya, karena diminta. Dermawan itu memberi tanpa diminta, gitu kan? Bahkan memberi, puncaknya kedermawanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang minta. Itu puncak kedermawanan. Biasa datang ujian kepada kita Bu ya. Kadang-kadang ada keluarga mungkin, ada seseorang yang terus saja merongrong minta. Ya. Jangan langsung menilai negatif. Gitu kan. Yang kita lihat bukan si penerima sedekah kita, tapi yang kita lihat adalah tujuan utama kita mengeluarkan, itu sedekahnya, perbuatan kita. Orang yang sering minta atau orang baru yang minta bedanya apa? Tidak ada. Sama aja. Kerabat yang biasa minta sama orang yang baru kita mau kasih atau orang yang baru minta sama saja. Tujuan kita sedekah kan? Nah sekarang kalau sudah ada orang yang sering minta dan memang kita mau memberi dia sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, dia niat kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Maka kita selalu mendapatkan peluang untuk bersedekah itu. Makanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Ya. Ini kata sebagian ulama, ini menandakan puncak kedermawanan di saat orang sudah sampai pada level dia tidak menolak lagi kalau orang minta. Memang berat, tetapi kalau itu bisa didapatkan berarti dia sangat dermawan. Nah Fudail ingatkan, jangan sampai kamu pelit sebenarnya, karena perhitungan terus. Ya tidak mau memberi, sudah berapa banyak orang yang minta selalu ditolak. Terus sebenarnya kamu mengira dirimu dermawan. Saya ingatkan kembali di poin ini, pernah sebuah kisah, ada sahabat-sahabat memberikan Nabi SAW hasil panen kurma di keranjang-keranjang yang besar, cukup banyak, kemudian buahnya sangat ranum. Lalu Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang dari Ansar minta. Saking dermawannya Nabi bukan kasih misalnya sekilo, 2 kilo, sekeranjang, semua dikasih. Sampai habis, Nabi sendiri belum makan satu butir pun. Saking dermawannya gitu, Nabi bagi. Setelah habis, rupanya masih ada orang yang datang minta lagi. Nabi sudah tidak punya apa-apa. Dan Nabi juga tidak mau minta. Di sekeliling beliau ada mertuanya, ada Umar, ada Abu Bakar, ada anak mantunya, ada Utsman, ada Ali, ada beberapa sahabat Nabi yang lain, ridwanullah alaihim. Tapi Nabi tidak mau minta. Umar lihat raut wajah Nabi berubah, kayak orang yang sedih karena masih ada yang minta, beliau tidak bisa kasih. Umar bilang, sebagai sahabat, sebagai mertua gitu kan, mengatakannya Rasulullah, kenapa anda harus bersedih? Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Toh tadi anda sudah bantu banyak, kenapa ini tinggal satu orang anda merasa sedih? Dan anda memang sudah tidak punya. Nabi diam aja.
Rupanya Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu Nabi di sebelahnya Umar, dia korek kantongnya masih ada 3 dirham. Uang sedikit. Dia korek lalu dia keluarkan, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sisa uang saya, letakkan di mana Anda mau. Maka waktu Nabi terima 3 dirham itu, Nabi senyum. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi Nabi itu justru sedih kalau nggak bisa memberi. Nah, gitu. Kalau kita kan terbalik ya. Malah gembira kalau kita tidak bisa beri, kayak prestasi karena kita menolak orang gitu ya. Nah ini poinnya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, engkau sebenarnya dungu namun engkau mengira engkau adalah orang yang cerdas. Nah biasanya ini sebenarnya bukan supaya kita bodoh-bodohin diri kita, bukan. Supaya jangan kita sok pintar. Ya, orang yang pintar itu sebenarnya orang yang terus saja mau belajar. Apapun ada informasi baru dia dengar aja. Atau informasi terulang pun kalau orang sudah terlanjur sampaikan sebelumnya dia dengarin aja, tidak ada ruginya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama, salah satu ulama di tabi'in ya, generasi yang datang setelah tabi'in, itu mengatakan dalam majelis saya ada satu orang tidak pernah ngomong, selama sekian tahun belajar tidak pernah ngomong. Satu waktu saya penasaran tanya, kenapa dia sendiri ini banyak diam, tapi tidak pernah juga tidak hadir, selalu dengarin ceramah yang ada. Saya tanya, kenapa kamu ini selalu diam? Maka muridnya itu berkata, saya dengar maka saya beruntung, gitu kan? Saya diam, maka saya selamat. Maksudnya, saya dengar aja. Apa ruginya saya dengar? Baik saya ambil, kalau tidak baik saya tolak. Dan saya tidak usah tanggapin. Kalau tidak baik gak usah saya tanggapin, karena saya tanggapin bisa saya salah. Saya dengar maka saya dapat manfaat, saya diam maka saya selamat. Kata Iyas Al-Muzani, saya terus mengulang-ulangi kata-kata hikmah orang itu selama saya hidup. Setelah itu berapapun umur yang dikasih, saya selalu ulang-ulangi kata-kata hikmah itu. Terakhir nasihat beliau, sesungguhnya ajalmu pendek sementara angan-anganmu masih panjang. Sesungguhnya ajalmu pendek namun angan-anganmu masih panjang. Maksudnya jangan terlalu banyak angan-angan, karena memang toh kamu nanti akan ada sampai pada batas waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Baik, ada di situ penutup di halaman 63. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat hambanya. Untuk memotivasi hal itu, Allah Subhanahu wa taala bahkan berulang kali menyebut sifatnya yang maha pengampun dalam Al-Quran, seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 49, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan hai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun. Makna Al-Ghafur di situ maha pengampun, maksudnya zat yang suka sekali memaafkan walaupun dosa hambanya berulang-ulang. Nah ini beda dengan manusia ya. Kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang, walaupun orang tadinya berbuat salah kemudian dia perbaikin, tetap akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Fath surah nomor 48 ayat 14, Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard yakfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurur rahima. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Fatih ayat 14, Allah menggambarkan Allah bisa mengampuni, Allah bisa menyiksa. Tetapi yang luar biasanya Allah lebih mendahulukan untuk memaafkan daripada menyiksa. Berarti kan rahmat Allah luas sekali. Karena di sini ayatnya Allah tutup setelah Allah bilang milik Allah ya kerajaan langit dan bumi, Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, tapi Allah tutup ayatnya dengan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Allah lebih mendahulukan untuk memaafkan daripada menghukum. Bagi yang bertobat atau tidak, Al-Quran telah jelas menerangkan akibat dari keduanya. Karena itu keputusan masing-masing pribadi untuk memilih apakah dia tergugah dan memiliki niat tulus untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, atau justru angkuh dan menolak kebenaran yang telah sampai kepadanya. Maksudnya kadang-kadang ada orang dinasihatin namun dia tidak mau mendengar nasihat tersebut, dia selalu engahkan saja. Nah ini tinggal kembali kepada individu masing-masing. Apakah pada saat dia dengar, dia mau ambil sebagai sebuah teguran, peringatan, lalu dia perbaikin, atau kalau tidak, dia akan celaka tentunya. Akhirnya kami memohon kepada Allah SWT hidayah dan taufik agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan datang dari Allah SWT. Lalu kita
dalam penutupan buku ini kami mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah dengan ini berarti bahasan bedah buku kita sudah selesai sampai di sini, dan tentu buku ini insya Allah terus akan kami coba perbaharui dan tambah informasi baru. Buat saya Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan kalau ada yang salah, dan kalau ada benar pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.